Puji Tuhan, Shalom kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya mau mengajak kita akan belajar satu topik sederhana dari Kitab Injil Matius pasal yang ke-25. Kita akan melihat terlebih dahulu dari Injil Matius pasal 25. Saudara, tidak asing lagi bahwa Matius 25 ini mulai melihat dari ayat yang ke-5 nanti sampai dengan ayat yang ke-8. Kita akan melihat terlebih dahulu ayat yang ke-5. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Saudara, kita akan melihat pada ayat 5 ya. Ada satu hal yang sebetulnya sangat bukan asing lagi, karena kita juga akan mengalami ini dan sedang mengalami ini dan sudah pernah mengalami ini. Karena mempelai yang ditunggu-tunggu itu tidak datang, Alkitab menuliskan gadis-gadis itu menjadi tertidur. Nah, Anda lihat, yang tertidur bukan hanya 5 gadis bodoh, tapi 5 gadis bijak juga tertidur ya. Nah, kita akan melihat bahwa kenapa mereka tertidur, mengantuk, lelah, karena mereka menunggu. Nah, hari ini saya ingin membagikan kepada saudara semua tentang waiting season. Jadi, musim menunggu, musim menanti, masa penantian. Saudara, tidak ada orang yang suka menunggu, semua pengen cepat-cepat. Nggak ada orang yang tahan untuk disuruh menunggu. Semua ingin kepastian. Semua ingin ada kejelasan. Seseorang yang menyatakan cinta pun nggak mau digantung kelamaan, ya kan? Seseorang yang menunggu pekerjaan pun nggak seneng kalau menunggu terlalu lama, nggak ada kejelasan diterima nggak. Ruangan yang paling membosankan, ruangan yang paling nggak disukai orang adalah ruang tunggu. Betul ya, saudara ya? Ruangan yang paling disenangi orang ruang makan kali ya. Ruang makan, ruang tidur, ruang teater, untuk entertainment, tapi ruangan yang paling tidak disukai adalah ruang tunggu. Nah, di dalam waiting season kita melihat begini bahwa wanita-wanita, gadis-gadis ini semuanya tertidur. Kenapa? Karena ngantuk, lelah, menunggu. Seringkali, saudara, ini yang merupakan masa-masa yang kritis. Kenapa? Banyak anak-anak Tuhan itu gagal untuk mencapai kemenangan yang Tuhan sudah siapkan. Banyak dari kita udah menerima janji Tuhan mengenai kita, mengenai anak-anak, mengenai pekerjaan, mengenai kesehatan. Tetapi kita gagal untuk mencapai itu. Kita gagal untuk menerima. Lalu pertanyaan yang muncul adalah begini, mengapa Tuhan tidak menepati janji? Lalu mulai tuduhan-tuduhan yang ada muncul. Oh, nubuatannya salah. Oh, janji Tuhannya salah dengar. Dan sebagainya. Banyak dari kita gagal untuk menerima sampai kepada penggenapan, karena gagalnya adalah di waiting season. Jadi di dalam masa penantian. Mengapa saya bilang ini kritis sekali? Sangat kritis karena ini yang seringkali penentuan. Orang itu bisa sampai garis akhir enggak? Bisa sampai mencapai penggenapan janji Tuhan enggak? Nah, kita akan melihat dari beberapa cerita di Alkitab, saudara, bahwa ternyata waiting season ini sangat krusial. Kita akan melihat dulu dari kitab 1 Raja-Raja, pasal yang ke-16. Saudara tandain dulu di dalam Injil Matius, nanti kita akan kembali
Kita akan melihat 1 Raja-Raja pasal yang ke-6, 1 Raja-Raja pasal yang ke-19, sorry. 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat yang ke-6. Kita lihat dulu 1 Raja-Raja pasal 19, kita lihat dulu ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Nah, sebelum lebih jauh, ini konteksnya adalah Elia, kalau kita lihat dalam hidupnya juga mengalami season di mana dia harus menunggu. Salah satu seasonnya adalah saudara tahu cerita dia di tepi sungai Kerit. Bagaimana dia harus menunggu sampai Tuhan bilang, oke, kamu sekarang boleh keluar. Dan tahap stage kedua, di mana dia juga menunggu adalah di 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 ini. Ketika Elia itu setelah melakukan demonstrasi kuasa Tuhan yang luar biasa dengan membunuh nabi-nabi Baal yang sedemikian banyak, lalu mendemonstrasikan kuasa dari Tuhan di mana dia menurunkan api untuk membakar seluruh korban persembahan yang sudah disiram air sampai banjir. Dan Tuhan mengirimkan mujizat, mendemonstrasikan kuasanya di depan semua mereka. Kemudian apa yang terjadi bahwa Elia mulai merasa ketakutan karena dia merasakan bahwa dia dikejar-kejar oleh Isabel dan dia kemudian menyembunyikan diri. Alkitab menuliskan dia menyembunyikan diri di Gunung Horeb, saudara. Jadi ini masa-masa dia bersembunyi, masa-masa dia itu menunggu gimana ya nasib saya kok seperti ini ya. Saya ini buronan, saya ini terancam dibunuh, saya merasa nggak ada teman dan sebagainya. Nah, kita akan melihat ayat yang ke-6. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya, sampai ke gunung Allah, yaitu Gunung Horeb. Jadi ini masa-masa penantian yang cukup panjang, dari dia bersembunyi di padang gurun, di dalam goa, kemudian sampai ke Gunung Horeb, sampai menantikan petunjuk Tuhan tentang destiny-nya berikutnya, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dia kerjakan. Saya nggak tahu bagaimana dengan saudara, mungkin hari ini ada yang sedang menunggu janji Tuhan soal pekerjaan atau mungkin soal cita-cita. Pernahkah saudara merasakan bahwa ketika dalam masa penantian tuh seperti yang dirasakan oleh Elia, itu masa penantian tuh sangat krusial karena disitulah kita rawan merasakan sendirian. Disitulah kita rawan merasakan seperti ditinggalkan oleh Tuhan. Karena kita merasa, kok nasib saya nggak jelas ya. Kerjaan juga nggak jelas. Katanya janji Tuhan mau memberkati saya. Tetapi saya belum melihat hasil sama sekali. Katanya Tuhan berjanji mau memberikan keturunan. Tetapi saya belum melihat tanda-tanda sedikit pun. Nasib saya kok sepertinya terkatung-katung, nggak jelas mau kemana. Nah, inilah yang dialami oleh Elia. Nah, rupanya ketika di dalam masa menunggu, nah saudara, Alkitab tidak pernah menyebutkan dan menuliskan berapa lama persisnya sepanjang dia mulai lari dari Isabel sampai dia nunggu di Gunung Horeb. Tidak dituliskan berapa lama. Kalau di Sungai Kerit saja bisa 18 bulan, sekitar 18 bulan penantiannya dia. Nah, selama menantikan ini saya nggak tahu berapa lama karena Alkitab tidak secara tersurat menuliskan. Tetapi saya percaya ternyata sama dengan yang dialami Elia, kita juga pasti akan merasakan fase struggle secara mental, masa menunggu. Saya menemui banyak
ibu-ibu, wanita-wanita yang bergumul menantikan keturunan. Saya merasakan bahwa mereka cerita betapa sering mereka menangis secara diam-diam. Ketika ada orang sesama rekannya yang umurnya sama, mungkin sudah punya anak sampai 5, dia tidak hamil-hamil. Saudara, ada satu perasaan, mungkin dibilang jealous, ya iya, normal. Terus ada perasaan seperti Tuhan tinggalkan, perasaan kok aku seperti mandul kayak gini ya, sampai kapan? Belum lagi tekanan dari omongan orang. Tekanan dari omongan orang seperti gini, kapan kamu? Kapan giliranmu? Sudah isi belum? Saudara pasti familiar ya dengan kata-kata itu. Makanya ya, Bapak Ibu Saudara, seringkali tekanan yang sangat besar itu justru dari kata-kata kita ya. Kapan? Terus yang belum dapat jodoh, kita tanyain terus. Umur bertambah, kita tanyain terus. Kapan nih? Kapan? Mungkin kamu terlalu milih, mungkin terlalu tutup hati, kurang buka, dan sebagainya. Saudara, ini komentar-komentar yang menurut saya cukup jahat. Ya, kita tidak sadar bahwa mereka sendiri sudah bergumul dengan beban dan kita nambahin. Makanya saya sarankan nih teman-teman semua, kalau mungkin di BMC New York tidak ada kali ya, karena tidak suka usil. Jadi kalau ketemu orang yang mungkin sudah menikah 1 tahun, atau bahkan mungkin baru menikah, terus kemudian Anda sedikit-sedikit nanyain, sudah isi belum? Sudah isi belum? Anda sekali-kali jangan pernah nanyain gitu ya. Sungguh depresi, tahu nggak? Itu benar-benar seperti racun. Demikian juga yang belum dapat jodoh, jangan ditanyain terus. Kapan? Nggak buka hati sih, terlalu milih. Saudara, hati-hati ya. Nah, ini yang dialami oleh Elia. Ternyata amazing, Tuhan bilang begini, saudara. Makan, jadi Tuhan suruh apa? Melalui malaikatnya, bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Perhatikan kalimat ini. Perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Jadi sebetulnya kalau Anda baca kalimat ini, perjalanannya sebetulnya terasa jauh atau tidak jauh, itu tergantung yang di dalam kita. Nah, Tuhan bilang begini melalui malaikatnya, makanlah. Kalau enggak, kamu akan merasakan perjalanan itu jauh. Berarti waiting season ternyata membutuhkan persiapan. Persiapan mental. Waiting season ternyata membutuhkan persiapan mental. Sebab kalau enggak, maka waiting season akan terasa terlalu lama. Saudara pernah enggak? Pasti dalam hidup saudara pernah menunggu apapun. Mulai dari hal kecil, menunggu antrian dokter, sampai menunggu jawaban dan doa dari doa saudara. Pernah enggak waktu menunggu itu, ada menunggu atau penantian saudara yang enggak kerasa? Enggak kerasa tahu-tahu dapat. Enggak kerasa tahu-tahu Anda sudah dapat undangan. Enggak terasa tahu-tahu Anda sudah dapat panggilan. Nah, ini loh. Ketika masa menunggu ternyata butuh persiapan. Karena kalau enggak ada persiapan mental ini, perjalanan kita akan terasa makin berat, makin jauh. Nah, saudara percayalah, Tuhan kalau sudah janji pasti ditepati. Tidak akan pernah batal. Tetapi masa menunggu sampai janji itu tergenapi, itu yang seringkali butuh energi. Karena itu butuh persiapan. Saya kasih contoh, saudara. Di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-16, kita nggak usah baca ya, ayat 1-3.
ada sebuah cerita tentang Sarah. Nah, Anda lihat, Sarah ini sudah mati haid. Sedangkan orang yang tidak mati haid aja, nunggu punya keturunan, seringkali tidak gampang. Apalagi yang mati haid. Kemudian Tuhan berjanji akan memberikan keturunan. Nah, di dalam Kejadian 16 ayat 1 sampai dengan ayat 3, disinilah terjadi kejatuhan. Nah, lihat, banyak waiting season. Itu krusial karena banyak dari kita jatuh pada masa menunggu. Sarah, apa yang dia katakan? Dia ngomong sama Abram, hampirilah hambaku Hagar. Karena siapa tahu dari dialah kamu mendapatkan keturunan. Lihat, dari dialah. Disinilah salah satu hal yang dilakukan orang di masa menunggu adalah mereka mulai menerjemahkan pakai cara mereka, pakai pikiran mereka, sehingga mereka pakai kekuatan sendiri. Pernah kejadian ada seseorang wanita di Pare, dia mendapatkan nubuatan nih ceritanya dari seorang hamba Tuhan. Tuhan akan memberkati bisnis kamu sehingga boom, luar biasa. Akan terjadi breakthrough yang besar. Nah, kemudian nunggu selama 1 tahun, bukannya terjadi breakthrough, malah terjadi kemerosotan. Akhirnya wanita ini mulai berpikir putar otak. Oh, mungkin aku tuh harus berani ngambil pinjaman duit di bank. Sehingga bisnisku ini akan boom, meledak. Lalu dia melangkah, mengambil pinjaman dari bank. Lalu dia berdoa begini, seperti doa banyak anak-anak Tuhan. Doa yang sangat bahaya. Tuhan, aku akan mengambil pinjaman ke bank. Kalau ini kehendak-Mu, lancarkanlah semuanya. Kalau ini kehendak-Mu, Engkau yang akan membuka jalan dan meng-ACC. Perhatikan, Anda dan saya nggak pernah boleh berdoa pakai cara seperti itu. Oke, Tuhan, kalau ini kehendak-Mu, maka jalannya terbuka. Saudara, Anda dengar baik-baik, iblis pun juga bisa membuka pintu buat saudara. Tapi bukan pintu berkat, melainkan pintu yang akan menjatuhkan saudara. Nah, akhirnya lancar saudara proses mengambil pinjaman. Walaupun dia bilang begini, secara manusia, Bu, saya tuh enggak mungkin ngambil pinjaman karena jaminan saya itu enggak memenuhi syarat. Tapi kalau memang Tuhan mau, saya akan digolkan. Beneran digolkan. Anda kan enggak tahu, mungkin dia digolkan karena yang ngegolkan juga lagi kepepet untuk ngejar target dan sebagainya. Dan apa yang terjadi? Digolkan, dia mengambil pinjaman. Apa yang terjadi, saudara? Bukannya bisnisnya ngalamin breakthrough, tapi bertahun-tahun sejak itu dia hidup dalam gali lubang, tutup lubang, ngejar bunga, semakin hancur, semakin kalang kabut, tidak karu-karuan. Itu yang saya bilang. Ketika masa menunggu, banyak dari kita mulai bisa melakukan seperti Sarah. Kita menginterpretasikan dengan cara sendiri. Kita mulai menerjemahkan dengan kekuatan dan berusaha menggenapinya dengan kekuatan sendiri. Anda dengar baik-baik. Kalau Tuhan yang memberikan janji, Tuhan yang tanggung jawab untuk menggenapi. Itu bukan tugas saudara. Tuhan yang tanggung jawab untuk melakukan penggenapannya. Saudara melakukan apa yang saudara bisa, tetapi bukan pakai kekuatan seperti Sarah. Kita tahu akibatnya sampai berimbas ke hari ini. Nah, jadi ternyata masa menunggu perlu kekuatan, perlu persiapan. Pertanyaannya, bagaimana kita mempersiapkan supaya tetap kuat dalam waiting season? Bagaimana supaya kita tetap kuat? Malaikat Tuhan bilang kamu harus makan supaya kamu kuat. Dan Alkitab menuliskan selesai makan, Elia menjadi kuat. Apa yang menjadi kekuatan supaya kita bisa
tetap berjalan di dalam masa penantian sampai kita melihat mujizat. Saya mau mengajak kita membuka dari kitab Esra. Kita lihat kitab Esra pasal yang kelima. Kita akan lihat salah satu contoh ya Bapak Ibu. Di dalam kitab Esra pasal yang kelima, mungkin sedikit latar belakangnya ya. Ayat yang kedua. Esra pasal 5. Ayat 2. Pada waktu itu, mulailah Zerubabel bin Seltiel dan Yeshua bin Yosadak membangun rumah Allah yang ada di Yerusalem. Mereka didampingi dan dibantu oleh nabi-nabi Allah. Saudara, sedikit background. Saya mengajak kita membuka di kitab Esra pasal yang kelima, ayat yang kedua. Latar belakang dari ayat ini adalah Tuhan memberikan Zerubabel perintah untuk membangun rumah Tuhan. Tetapi di dalam ceritanya dia mengalami banyak sekali serangan dan perlawanan. Sehingga akhirnya sempat pembangunan itu terhenti. Karena mereka keder. Karena mereka ciut, berkecil hati. Nah, itu sebabnya saya bilang bahwa mereka itu ngalamin ini nggak beda dengan kita. Ketika masa menunggu, kita melihat fakta di depan, kita ciut, kita berkecil hati. Bahkan tidak jarang kita berhenti. Kita mundur, kita nyerah. Lalu kita berkata begini, mungkin saya salah dengar. Sudah dia enggak apa-apa kalau akhirnya enggak dikasih anak. Satu sisi mengucap syukur, tapi sisi lain pertanyaannya apakah memang kita gagal enggak sampai garis akhir menerima penggenapan. Nah, ini yang terjadi pada Zerubabel. Nah, kita akan melihat kitab Zakaria pasal yang keempat. Kitab Zakaria pasal yang keempat, ayat yang keenam. Maka berbicaralah ia, katanya. Jadi Tuhan pakai Zakaria untuk ngomong kepada Zerubabel. Di tengah-tengah dia down dan menyerah dan berhenti bangun. Inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Siapakah engkau, gunung yang besar? Di depan Zerubabel engkau menjadi tanah rata. Ia akan mengangkat batu utama. Sedang orang bersorak, bagus, bagus sekali batu itu. Kemudian kita lihat sebentar di ayat 8. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku demikian. Tangan Zerubabel telah meletakkan dasar rumah ini. Dan tangannya juga akan menyelesaikannya. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Sebab siapa yang memandang hina hari peristiwa yang kecil, mereka akan bersukaria melihat batu pilihan di tangan Zerubabel. Yang 7 ini adalah mata Tuhan yang menjelajah seluruh bumi. Singkatnya itu begini Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu bingung ya. Tuhan menyuruh Zerubabel itu mendirikan batu. Jadi batu utama. Alkitab dalam bahasa Inggris dituliskan dengan headstone. Headstone, jadi batu penjuru, batu menara, batu peringatan, apapun istilahnya. Dengan kata lain, Tuhan itu menyuruh Zerubabel itu menegakkan batu ini supaya apa? Zerubabel ingat ya, setiap kali kamu melihat batu ini, kamu akan tahu bahwa aku telah memberikan janji, kamu akan mengalami kemenangan. Kamu ingat setiap lihat batu ini, kamu akan tahu bahwa bukan dengan keperkasaanmu, tetapi dengan rohku yang akan membuat itu terjadi. Sederhana Bapak Ibu, bagaimana kita bisa kuat di masa menunggu? Kita harus fokus pada sesuatu, yaitu apa? Fokus
kepada melihat kepada janji Tuhan, fokus kepada apa yang Tuhan katakan, fokus kepada kekuatan dan kuasa serta kemampuan Tuhan, sehingga pada masa penantian kita bisa tetap kuat sampai akhir. Kegagalan Sarah adalah karena dia melihat fisiknya. Kegagalan Sarah adalah melihat kondisinya. Banyak dari kita gagal karena kita melihat fakta. Karena kita mendengar mungkin diagnosa dokter yang melemahkan. Saya tidak bilang bahwa kita tidak boleh mendengar diagnosa dokter, tetapi kalau engkau sudah menerima janji Tuhan, maka seperti Zerubabel, Tuhan katakan fokus, lihat batu itu. Lihat kepada kuasaku. Abraham dijagai oleh Tuhan supaya tetap kuat menunggu 25 tahun sampai dapat Ishak. Karena Abraham sama Tuhan disuruh melihat bintang dan pasir, bukan melihat Sarah. Tiap kali melihat Sarah, dia down. Tiap kali melihat Sarah dan melihat fisiknya, dia pasti akan lemah. Tapi setiap kali dia melihat kepada bintang dan pasir, dia akan kuat. Satu kali Tuhan berkata di dalam kitab Habakuk, kita tidak usah baca, saudara. Di dalam kitab Habakuk pasal 2, Tuhan bilang begini, tuliskanlah penglihatan itu. Tuliskanlah penglihatan itu. Sebab penglihatan itu akan menuju kepada kesudahannya dan tidak berlamat-lamat. Tetapi masih lama untuk menunggu ke situ. Jadi Tuhan bilang di dalam Habakuk 2 ayat 2-3, tuliskan. Sebab penglihatan itu masih menunggu waktunya untuk penggenapan. Supaya orang sambil lalu bisa melihat tulisan itu dan membacanya. Dengan kata lain, cara kita menguatkan kepercayaan pada masa menunggu, Bapak Ibu, bila perlu tulis janji Tuhan. Saya punya anak rohani, dia punya kebiasaan kalau dia dapat janji Tuhan, entah itu lewat nubuatan atau lewat cara lain, dia tulis loh Bapak Ibu. Dia tulis, dia copy. Dia copy di mana? Buka laptop, dia buka, itu keluar di apa istilahnya wallpaper-nya. Janji Tuhan. Dia buka dompet, ada di situ. Dia buka lemari, ada di sana. Dia taruh di kamar mandi, ada di situ. Jadi dia copy beberapa lembar, lalu dia tempel. Itu cara dia. Dan saudara, sungguh semua nubuatan yang dia terima, semua nubuatan yang dia dapatkan, terjadi satu persatu. Dengan cara yang luar biasa dan dia tetap kuat. Dan tidak pakai lama. Karena saya melihat, betul kata Tuhan kepada Elia, kalau kamu tidak makan, tidak ada persiapan, kamu akan terlalu jauh rasanya. Padahal tidak jauh sebetulnya. Jadi Tuhan itu sepertinya mau ngomong sama Elia, perjalananmu ini sebenarnya nggak jauh, cepat. Cuman karena kamu ini nggak punya kekuatan, makanya kerasa lama sekali. Nah, coba Bapak Ibu, orang suruh jalan 2 kilo, kalau Anda baru makan, kuat, ya kerasa dekat. Tapi coba kalau enggak makan, enggak minum, haus, Anda yang merasakan 2 kilo tuh kayak 20 kilo. Demikian seperti itu kira-kira. Jadi bagaimana kita bisa kuat? Lihat pada fokusnya. Lihat pada fokusnya. Saudara, saya membaca sebuah cerita tentang kisahnya Jim Carrey. Saudara tahu aktor Jim Carrey itu sering main film apa ya? Main film elf, komedian ya. Nah, Jim Carrey ini cerita bahwa sekarang dia itu setiap kali main film, itu sekarang udah tua ya, setiap kali main film, itu harga satu film itu sekitar 15 sampai 20 juta dolar satu film. Satu film. Saudara, dia tuh cerita gini, Jim Carrey ini dulu waktu mendaftar, melamar untuk jadi aktor, audisi itu gagal. Gagal semuanya. Sering kali gagal. Anda tahu cara dia menguatkan? Dia menuliskan secari cek.
cek kosong tentunya ya, menuliskan sebuah cek kosong. Ditulis di situ $5 juta. Kemana-mana dia pergi, Jim Carrey mengantongi secari kertas itu, cek mainan itu. Dan dia selalu melihat itu dan dia bilang, one day, suatu hari, aku pasti akan mencetak uang sebesar ini setiap kali main film. Itu yang dilakukan oleh Jim Carrey. Anda harus fokus kepada janji Tuhan. Anda harus fokus pada apa yang Tuhan sudah katakan, fokus kepada kekuatan Tuhan. Amin. Hal yang kedua, saudara, ternyata masa menunggu, waiting season, sebetulnya itu adalah masa persiapan. Persiapan apa? Karena apa yang akan Anda terima lebih besar daripada sebelumnya. Kenapa saya katakan lebih besar? Karena Tuhan itu prinsipnya, kalau ngasih itu enggak pernah istilahnya itu fix gitu ya. Maksudnya kalau bunga itu fix, bukan. Dia selalu kalau memberikan sesuatu makin lama makin naik. Makin lama makin naik. Efesus pasal 3 ayat 20 mengatakan begini, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih besar dari yang kamu minta dan doakan, dari yang kita harapkan. Jadi dengar, setiap kali kita menerima janji Tuhan, entah itu sebuah nubuatan tentang bisnis kita, percayalah bahwa apa yang Tuhan akan kasih lebih besar dari apa yang kita pernah alami sebelumnya. Lebih besar dari apa yang kita harapkan. Jadi kalau Tuhan itu sudah janji, dia akan kasih lebih dari yang kita sudah pernah sebelumnya. Nah, makanya untuk itu dia perlu mempersiapkan saudara dan saya pada waiting season. Nah, saudara, kalau kita baca di kitab 1 Raja-Raja tadi, saudara, kita akan tahu bahwa dalam 1 Raja-Raja 19, ayat yang ke-15 sampai 17, Elia itu ternyata setelah keluar dari Gunung Horeb, dia melakukan 3 tugas penting. Yang 3 tugas inilah yang seharusnya lebih dahsyat daripada dia membunuh nabi-nabi Baal. Kenapa? Karena 3 tugas ini yang akan meneruskan kelangsungan pelayanan Tuhan di atas muka bumi, yaitu dia mengurapi 3 orang. Jadi dia mengurapi 3 orang yang akan sebetulnya istilahnya akan menentukan nasib dari bangsa Israel ke depan. Nah, kalau Anda lihat demonstrasi mujizat yang dilakukan oleh Tuhan lewat Elia ketika dia membunuh nabi-nabi Baal, itu tidak berdampak sebesar dari apa yang dia lakukan setelah masa Horeb. Jadi kalau dia membunuh Nabi Baal itu berdampaknya ya cuman di depannya Isabel. Cuman gitu doang. Berdampaknya ya paling cuman ya orang dengar rumor-rumornya, oh Elia membunuh Nabi Baal 400 orang, ya cuman begitu doang. Tapi yang terjadi pada tugasnya dia mengurapi 3 orang, itu betul-betul berdampak sampai long term banget yang menentukan nasibnya orang Israel. Jadi percayalah bahwa ketika Anda sekarang dalam waiting season, ada sesuatu yang lebih besar yang Tuhan siapkan. Dan itu membutuhkan Anda dipersiapkan secara khusus. Misalnya begini, Yusuf itu dipercaya Tuhan gede pada akhirnya, yaitu menjadi tangan kanan Firaun. Membawai sebuah bangsa. Memimpin bahkan banyak bangsa sebetulnya, karena banyak bangsa-bangsa akhirnya datang kepada Mesir untuk meminta pertolongan. Nah, tugas yang dilakukan oleh Yusuf ini gede banget. Apa yang dilakukan oleh Tuhan? Tuhan mengizinkan Yusuf melewati masa persiapan. Jadi percayalah, waiting season itu adalah masa sekolah supaya Anda punya qualification yang pas ketika
timingnya tiba untuk saudara. Yusuf harus melewati sumur, Yusuf harus melewati jadi budak. Tapi kalau Anda lihat, selama dia menjadi budak di rumah Potifar, sebetulnya Yusuf lagi belajar bagaimana mengatur bisnis di rumah Potifar. Dan kemudian hari, dia bisa mengatur bisnis negara. Nah, Anda lihat. Jadi kalau Anda mengalami waiting season, percayalah, apa yang Anda akan dapatkan habis ini jauh lebih gede. Karena itu jalani sekolah saudara sekarang, jadi waiting season itu merupakan masa sekolah, jalani dengan baik. Karena Anda akan belajar banyak, Anda akan mempelajari banyak hal yang dipersiapkan untuk nanti penggenapan itu terjadi. Nah, hal yang ketiga yang juga sangat penting, mari kita kembali di dalam Injil Matius 25 tadi, saudara. Ini yang seringkali salah kaprah dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Jadi, pada waktu waiting season, kita lihat ayat 8 dari Matius 25. Ayat 8, saudara. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit daripada minyakmu, sebab pelita kami hampir padam. Ini lihat saudara, mentalnya gadis-gadis bijaksana adalah beri kepada kami. Itu mentalnya mereka. Mungkin kita bilang bahasanya mental minta, ya kan? Mental minta. Terus kemudian saya bayangkan gini, kenapa ya mereka minta? Kok pada waktu mereka mau nunggu, kan mereka nunggu itu kan enggak tahu persisnya jamnya kapan mempelai itu datang. Kok mereka itu enggak persiapan bawa minyak? Mungkin sebagian mereka bilang begini dalam hati mereka. Selama ini enggak pernah lama kok, mungkin kali ini juga enggak lama. Enggak pernah sampai lama mempelai itu, lama-lama itu kelamaan itu enggak mungkin. Saudara, saya pernah belajar tentang prosesi pernikahan. Prosesi pernikahan di Israel memang rata-rata enggak pernah lama, saudara. Jadi mungkin itu sebabnya mereka itu bahasanya orang Surabaya itu gini, jagakno, ya kan? Mereka sudah terbiasa dengan ritual yang selama ini itu tidak pernah lama gitu loh. Jadi kali ini ya mungkin tidak akan lama juga. Jadi mereka nggak prepare. Nah, itu sebabnya saudara mereka gagal mempunyai persiapan. Makanya saya bilang tadi, masa menunggu itu perlu persiapan. Nah, kita lihat yang ke-9, ayat 9. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak. Nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Anda lihat advice-nya. Karena inilah yang dilakukan oleh gadis-gadis yang bijaksana. Mereka bukan menunggu diberi, tapi mereka beli. Saudara, kata beri sama beli itu cuma beda satu huruf. Beri sama beli. Tapi beda. Kalau diberi itu saudara tidak butuh apa-apa, tinggal buka tangan. Tapi kalau beli, saudara harus bayar harga. Nah, Tuhan tuh ngajarin melalui perumpamaan ini. Pada waktu kita menunggu, kita harus beli minyak. Artinya apa? Kita harus bayar harga melangkah. Kita harus bayar harga untuk melangkah. Jadi masa persiapan bukan duduk saja nunggu dikasih. Nunggu jatuh dari langit, tiba-tiba ada orang ketok pintu, lalu berkata begini, apakah di sini ada tulang rusuk saya? Sebab Tuhan bilang tulang rusuk saya ada di sini. Nggak bakalan sampai kiamat terjadi. Saya mendengar sebuah YouTube, bagus banget ya. Perempuan ini cerita gini, banyak dari kita tuh punya impian, tapi kita itu tidak melakukan sesuatu.
Contohnya dia kasih contoh gini. Kamu kepengen punya calon suami orang Jepang. Misalnya gitu. Kamu pengen punya calon suami orang Jepang. Atau kamu pengen punya calon suami orang Korea. Tapi kamu pergi ke Jepang aja enggak pernah. Mencoba belajar bahasa Jepang aja enggak. Kemudian kamu enggak berusaha untuk cari komunitas Jepang lalu mulai kumpul ke sana. Lalu mulai kenalan sama orang-orang Jepang. Gimana caranya kamu mau dapat suami orang Jepang? Nah, Anda bisa ngerti ya. Kita berdoa minta jodoh nih anak-anak muda. Berdoa minta jodoh. Tapi keluar rumah jarang. Kumpulnya cuma sama yang tua-tua. Lah terus gimana? Datang kebaktian, ya kebaktian yang tua-tua, kebaktian yang mungkin anak sekolah minggu dapat jodoh dari mana? Kebaktian orang tua-tua, ngarepin orang tua ada yang tergerak memperkenalkan cucunya. Ya terlalu banyak, istilahnya terlalu banyak lapisannya untuk men-screening, saudara, kelamaan. Anda harus ketemu dengan komunitas yang banyak, ya banyak anak mudanya, banyak yang seusia saudara. Nah, saya ngomong sama salah satu anak muda di sini, kamu tuh loh, gimana mau dapet jodoh lah? Kamu tiap hari di rumah terus loh. Kamu kalau diajak kumpul-kumpul kamu nggak mau. Kamu di rumah toh. Terus kamu tiap hari ketemu sama aku ngomongnya gini, aku mau kawin, aku mau cepetan merit, aku mau cepetan dapet jodoh. Pokoknya aku harus dapet jodoh. Lah gimana kamu dapet jodoh wong di rumah aja melulu. Nah, saudara, ini loh yang sering terjadi pada anak-anak Tuhan. Ketika Anda dapatkan janji, Anda diem, nggak bikin apa-apa. Janji dapat rumah. Anak rohani saya, satu kali dia tuh kepengen banget punya rumah, tapi dia diem, nggak ngomong apa-apa. Dia tuh cuman ngomong, Tuhan kalau memang Tuhan izinkan aku tuh beli rumah, Tuhan bicara dengan cara yang tuh bisa mengerti. Saya nggak tahu dia punya itu, keinginan itu, tiba-tiba pada waktu saya doakan, saya bilang begini, Tuhan mau kasih kamu rumah gede. Singkatnya cuman gitu. Tuhan mau kasih kamu rumah gede. Dia dapat itu ceritanya, dia dapat remanya, dia tuliskan. Anda tahu dia melangkah apa? Dia mulai cari rumah. Dia mulai cari rumah, ternyata ketemu satu rumah yang bagus sekali. Dia cari tahu rumah ini harganya berapa, 15 miliar. Waduh, yang langsung mau pingsan, saudara. Dia langsung mau pingsan. Saudara tahu, dia bilang begini, dia ingat kata-kata yang Tuhan bilang, Tuhan akan memberikan kamu rumah yang kamu suka. Nah, itu jelas. Dia bilang, Tuhan aku suka ini. Terus kemudian Anda tahu apa yang dia lakukan? Dia setiap hari sering berhenti di depan rumah itu, doa keliling. Saudara, rumah itu dikelilingi terus. Terus dia diam-diam mengarahkan tangan, Tuhan, ini loh yang aku suka dan ini dijual Tuhan. Tapi minta 15 M. Tapi tidak ada yang mustahil bagimu, dia kelilingi, saudara. Anda tahu berapa bulan? Hampir, tidak sampai setahun, tapi rumah itu kemudian tidak laku-laku, entah kemahalan atau gimana, sama pemiliknya diturunkan dari 15 turun ke 6 miliar. Turunnya tidak karu-karuan, saudara, di Jakarta. Di Jakarta rumahnya bagus, ada kolam renangnya, bagus banget. Saudara, pada waktu dia, gila, ini 6M ini luar biasa. Tapi Anda tahu, enggak pakai lama. Tuhan itu buka jalan satu-satu untuk dia itu bisa punya dana untuk bayar uang muka dan sebagainya. Ini loh yang saya bilang. Kita harus melangkah, saudara ya. Harus beli minyak. Bukan cuma minta diberi, tapi beli. Anda harus percaya bahwa Tuhan itu akan menepati janji. Tetapi ketika Tuhan sudah melepaskan janji, dia tidak akan pernah membatalkan, pasti terjadi. Saya mau kasih contoh ya, satu bukti. Mau berapa puluh tahun, berapa abad pun, Tuhan kalau janji akan ditepati. Tuhan akan bikin itu jadi. Saya mau tunjukkan satu cerita, Matius pasal 11. Matius pasal 11. Saudara akan lihat dari ayat 20 sampai dengan ayat 24.
Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizatnya. Celakalah engkau, Korazim. Celakalah engkau, Betsaida. Karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat yang telah terjadi di tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Lalu kita lihat ayat selanjutnya. Saudara akan temukan, tetapi aku berkata kepadamu pada hari penghakiman, tanggungan Tirus Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Kita lihat berikutnya. Engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Sampai di sini dulu. Saudara pernah ke Israel? Mungkin ada yang pernah. Biasanya kalau ke Israel, yang kita pernah kunjungi adalah satu kota ini dari 3 kota, yaitu Kapernaum. Betul ya? Kapernaum. Saudara ada 2 kota lagi, yaitu Korazim dan Betsaida. Kalau saudara ada kesempatan ke Israel, minta untuk bisa berkunjung ke Korazim dan Betsaida. Keren banget. Apa yang ada, Bu Ruth, di Korazim dan Betsaida? Tuhan mengutuk 3 kota ini pada zaman Yesus. Oke, pada zaman Yesus Tuhan mengutuk 3 kota ini. Kemudian apa yang terjadi? Tuhan bilang, kamu akan diturunkan ke dunia orang mati. Saudara, bertahun-tahun, kemudian bertahun-tahun, puluhan tahun, kemudian lama sekali. Di Timur Tengah di Israel terjadi gempa. Terjadi gempa. Aneh, terjadi gempa bumi. Pada waktu terjadi gempa bumi ini, ada 3 kota, terutama 2 kota ini, Korazim dan Betsaida. Yang saudara pernah ingat nggak waktu terjadi gempa di Palu? Kalau nggak salah di Palu ya, itu ada satu daerah yang tiba-tiba kesedot karena tanahnya rupanya goyah. Jadi itu desa itu kayak kesedot masuk ke bawah, hilang. Anda kalau menuju ke Korazim sama Betsaida, itu persis sama. Kalau Anda sebetulnya lihat di Kapernaum, itu juga reruntuhannya tinggal bagian atasnya, saudara. Tinggal bagian atasnya aja. Di Korazim dan Betsaida, Anda juga akan melihat sisa-sisa batu bangunan yang kayak atasnya doang, yang kayak ya sisa-sisa dikit aja. Anda kalau lihat di Kapernaum, itu sisa bangunan yang cukup utuh cuma 1, bait Allah, sinagog, betul, rumah doa. Ya, yang lain itu udah tinggal puing-puingnya, kayak ketelan gitu, kayak nggak ada lagi gitu, cuma sisa batu. Itu yang terjadi pada Korazim dan Betsaida. Pada waktu terjadi gempa ini, ahli-ahli teologi yang bukan, yang maksudnya ahli-ahli teologi kayak ahli Taurat dan orang Farisi, itu mereka membahas tentang kejadian ini. Tapi semua ahli geologi, semua ahli gempa bumi, mereka mengatakan bahwa ya karena kebetulan tanah yang di mana Korazim sama Betsaida dan Kapernaum ini longsor katanya gitu. Pas tadi ada komen di chat, sinkhole ya, whatever it is. Jadi mereka bilang itu memang pas 3 kota ini ada di lokasi sinkhole. Saudara percaya itu karena kebetulan ada di lokasi sinkhole? Enggak, saudara. Karena Tuhan melepaskan perkataan, engkau akan diturunkan ke dunia orang mati. Kalau mereka kebetulan di atas lokasi sinkhole, kenapa 3 kota ini? Kok pas 3 ini? Kenapa enggak yang lain juga? Aneh kan? Kenapa kok enggak daerah yang lain? Kenapa kok pas Korazim, Betsaida, Kapernaum? Kita anak Tuhan ngerti bahwa itu bukan kebetulan. Karena Tuhan menggenapi apa yang Dia ucapkan. Amin. Saudara, kalau Tuhan mengatakan keturunanmu akan perkasa di bumi, itu ya dan amin. Tidak peduli berapa puluh tahun akan berlalu ke depan. Tuhan berkata kepada Daud, selamanya
keturunanmu akan duduk di tahtaku di hadapanku. Anda lihat sampai hari ini, keturunan Daud tetap duduk di tahta. Mana, Bu? Tidak ada. Saudara, dari garis UK, Ratu Elizabeth, itu adalah dari garis Daud. Jadi kalau Anda lihat, mereka itu ada keturunan Yahudi. Jadi Anda lihat itu. Nah, saudara, Anda akan menemukan Tuhan kalau sudah janji, tidak akan tarik. Pasti jadi. Mau berapa tahun. Kalau Tuhan bilang anak-anakmu akan jadi, keharuman akan terjadi. Keturunanmu diberkati. Keturunan itu berarti bukan cuma anak, tapi sampai anak cucu. Sampai cicit diberkati. Amin, saudara. Jadi dengar baik-baik. Tuhan menepati janji. Tapi saya tahu masa penantian merupakan masa yang tidak mudah. Persiapkan diri saudara dengan pertarungan mental. Lihat kepada janji Tuhan. Lihat kepada kuasanya. Ingat terus kata lagu, ingat kasihnya, ingat kuasanya, ingat kebaikannya. Kau akan kuat. Setiap kali saya down karena menunggu janji Tuhan belum terjadi, saya selalu ngomong gini, enggak, Tuhan itu Papa. Enggak ada ceritanya Papa itu tega biarkan anaknya tuh nangis terus. Enggak. Aku aja kalau lihat anakku nangis, aku enggak tega. Tuhan itu lebih enggak tega. Tuhan pasti kok enggak nolong saya. Jadi saya menguatkan diri saya seperti itu. Jadi kuatkan diri saudara, perlu persiapan mental. Seringkali masa penantian itu sebetulnya enggak lama, tapi karena yang bikin lama karena hati kita yang berat. Jadi persiapkan hati. Dan yang kedua, ingat baik-baik. Masa menunggu itu sebetulnya saudara lagi disiapin. Saudara sedang sekolah. Saudara sekarang sedang kursus. Karena apa? Karena yang apa kau terima seperti Yusuf. Yusuf lagi dikursuskan di rumah Potifar. Sebab Yusuf harus belajar gimana cara ngatur negara. Melalui belajar kecil-kecilan, miniatur dulu. Saudara, ingat ya, di dalam masa nunggu saudara, saudara sebetulnya lagi dalam belajar miniaturnya. Apapun yang saudara alami di masa penantian, belajarlah terbaik. Belajarlah sebaik-baiknya. Serap sebaik-baiknya. Tangkap sebaik-baiknya. Apapun yang terjadi di masa penantian, pelajarin sebaik-baiknya. Amin. Karena itu nanti Anda perlukan ketika janjinya terjadi. Dan hal yang paling penting, selama menunggu bukan pasif, tapi bertindaklah, melangkah yang bisa Anda lakukan. Bukan yang nggak bisa Anda lakukan. Melangkahlah yang bisa Anda lakukan. Saya percaya banyak dari kita akan menyelesaikan masa menunggu dengan kemenangan. Amin. Saya tidak tahu kenapa untuk pagi ini Tuhan tiba-tiba menaruh tentang masa menunggu. Saya percaya BMC New York juga banyak menerima janji Tuhan. Kuatkan hati saudara, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Pasti ditepati. Mau ratusan tahun, Tuhan tetap memperkatakan dan menepati persis setiap detail perkataannya Dia. Persis. Makanya Bapak Ibu kalau terima nubuatan, misalnya ada dinubuatin, saya sarankan untuk Anda cepetan tulis. Karena daya ingat kita limited. Dan telinga kita seringkali memakai selective hearing. Anda tahu selective hearing? Yang kita suka, yang kita dengar dan ingat. Kamu akan diberkati. Oh, Tuhan sudah bilang kamu akan diberkati. Tapi kan pasti kalimatnya nggak itu doang. Mungkin ada pesan-pesan teguran itu yang kita lupa. Jadi bila perlu ketika didoakan, Anda masukkan rekaman. Bukan apa, karena kita lupa. Tuhan bilang sama Habakuk, tuliskan. Jadi nggak salah ngerekam.
Tidak salah untuk menuliskan ulang, karena Anda butuh kekuatan untuk menjalani masa penantian. Fokus kepada janji Tuhan. Amin. Saya percaya Tuhan sangat mengasihi keluarga saudara, Tuhan sangat mengasihi saudara. Yuk kita menghampiri Tuhan beberapa saat ini. Yuk. Bapa, kami mengucap syukur buat malam hari ini untuk hamba-hambamu yang hadir, baik di YouTube maupun di Zoom. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Pak William sama Bu Sisil. Saya tuh dari tadi tuh hati saya tuh gelisah karena melihat saudara berdua. Saya enggak tahu apa yang Tuhan siapkan untuk Anda, tapi tahukah Anda berdua bahwa Tuhan sangat mengasihi kalian. Tuhan sangat mengasihi kalian. Dan saya melihat sebuah penglihatan itu berupa bangunan rumah yang kokoh. Saya enggak tahu maksudnya apa, tapi yang saya tangkap ini bukan bicara tentang fisik rumah, tapi lebih bicara tentang home, not house. What is inside? Saya nangkep gini loh, seisi rumahmu ini, saya melihat akan penuh dengan Shekinah glory. Tuhan itu bilang begini, sisi rumahmu itu akan dibuat, Tuhan itu membuatnya berhasil, penuh dengan kemuliaan, penuh dengan blessing. The whole house. Your whole house. Apa yang ada di dalam. Mulai dari atas sampai ke bawah. Akan di-bless sama Tuhan. Dan kau akan lihat. Pria. Saya tidak tahu pria ada berapa atau siapa aja dalam rumah. Kau akan melihat. Saya melihat pria-pria yang ada di dalam rumahmu. Tidak tahu itu siapa. Entah itu mau papa kek atau mau apa. Itu akan dibikin Tuhan. Betul-betul menjadi the man of God. Dan dimuliakan. Di depan banyak orang. Baik di dalam pekerjaan, baik di dalam apa saja, seperti Yusuf. Jadi saya tuh melihat, seperti Yusuf, pria-pria ini akan dibikin Tuhan dimuliakan seperti Yusuf. Whatever circumstances that you are going through, just be strong. Karena Tuhan mempersiapkan something much bigger daripada yang kamu expect. God will give into your hand sesuatu yang besar sekali, kepercayaan yang luar biasa, melebihi dari yang kamu expect. Mungkin kamu pemikirannya simple, nggak ambisius, nggak neko-neko, tapi yang Tuhan akan kasih itu lebih dahsyat. Saya cuma melihat, saya nggak ngerti kenapa penglihatan rumah yang kokoh ini. Saya nggak tahu apa yang Tuhan katakan, itu yang saya lihat, apa yang saya lihat, yang saya sampaikan. Jadi bagaimana penerjemahannya secara literal saya nggak ngerti, tapi saya nggak mau menambahin. Tapi itu yang Tuhan kasih lihat. Engkau sungguh sangat dikasih oleh Tuhan. Engkau sungguh sangat berharga di hati Tuhan. Ibu Sisil, saya nggak ngerti kenapa Tuhan bicara terus tentang Maria Magdalene. Maria Magdalena itu wanita, menurut saya, satu-satunya yang selalu nempel dekat Tuhan, even di kuburan. Maria, ibu Yesus aja masih sempat pulang for resting. Tapi Maria ini istirahatnya di kuburan. Dia benar-benar nempel sama Tuhan.
Saya melihat sosok Maria Magdalena in you. Saya melihat hati seperti Maria Magdalena yang Tuhan lihat di dalam kamu. Dan kau tahu bahwa Tuhan mempercayakan kepada Magdalene itu the treasure, harta di dalam pelayanan. Dan seperti itu juga saya melihat tanganmu diurapi oleh Tuhan. I don't know what you are doing. Saya nggak tahu kamu bikin apa atau ngerjain apa. Saya nggak tahu. Tapi di dalam waktu-waktu ke depan, Tuhan mengurapi tanganmu. Sehingga tanganmu akan membawa banyak berkat finansial. So just go ahead. If you have a dream, if you have an idea, just go ahead and do with the strength from the Lord. And He will bless you. Restunya sudah ada di atas engkau. Engkau akan bantu. You will help your family. Dan bantuanmu tidak main-main. It will be significant. And you will be someone just like Magdalene. Terima dan tangkap dengan iman. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Tuhan cuma katakan buat Pak Yongki, apa yang kau rindukan untuk anakmu? It's faster than what you can think. Lebih cepat dari yang kamu harapkan. Namun, Tuhan sampaikan untuk engkau juga menyampaikan kepada dia. Seperti firman Tuhan hari ini. Bukan cuman beri, tapi beli. Beli. Tuhan katakan beli. Melangkah. Go ahead. Dan dia akan pertemukan Adam. Dia akan pertemukan Adam. Dia akan pertemukan Adam. Berjalan dengan Tuhan. Karena Hawa yang dibawa oleh Tuhan ke Adam. Jadi Hawa jalan dibawa oleh Tuhan ke Adam. Tangkap dengan iman percaya. Terima kasih Bapak. Bapak kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur. Buat pagi hari ini. Buat malam hari ini juga. Saya tidak tahu apakah ada di antara teman-teman mungkin hadir di YouTube juga. Saya cuma mendengar nama Lisa. Saya mendengar nama Lisa. Tuhan mendengar doa. Tuhan tahu bahwa keluargamu saat ini sedang mengalami masa-masa kekeringan. Dan masa kekeringan ini sudah berjalan cukup lama. Tapi saya melihat ada oasis. Tiba-tiba somewhere, somehow muncul entah dari mana. Ada oasis. The time for you has come. Untuk kamu bisa meneguk air. Engkau kekeringan selama ini. Engkau mengalami masa-masa sulit. Tetapi saya melihat tiba-tiba pertolongan supranatural oasis. Entah dari mana muncul di hadapan. Terima kasih Bapak. Terima kasih buat hari ini. Hamba mengucap syukur. Biarlah berkat-Mu turun atas kami semua. Berkat dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih meteraikan firman-Mu Tuhan. Menjadi kekuatan bagi kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.